sekarang kita masuk pada bagian kedua untuk materi pertemuan keempat. Ya, bagian kedua ini kita mempelajari mengenai PPh 21 pegawai tetap yang bekerja pada bagian tahun pajak dengan perhitungan disetahunkan. Pada bagian pertama tadi teman-teman sudah melihat gitu ya, dan mempelajari mengenai pegawai tetap yang dihitung dengan cara tidak disetahunkan. Nah, sekarang kita melihat untuk contoh-contoh yang perhitungannya disetahunkan. Ingat ya, disetahunkan artinya dibuat jadi 12 bulan atau dianggap 12 bulan ya untuk penghasilan itunya. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Dedi, TK0 ber-NPWP bekerja di PT ABC Januari 2019. Yang memperoleh gaji 7 juta, tunjangan 3 juta. Dedi meninggal mendadak pada akhir bulan September 2019. Ya, jadi dia meninggal di September, maka berarti dia hanya bekerja pada Januari sampai September. Ya, Januari sampai September, 9 bulan. Nah, kita lihat di Januari dia SPDN, ya, kemudian dia meninggal, berarti meninggalkan dunia selama-lamanya, maka dia bukan lagi SPDN. Dia bukan SPDN, nanti dia bekerja hanya 9 bulan dan meninggalnya tidak direncanakan. Ya, dia nggak bilang-bilang tuh dia, saya kasih tahu ya nanti di akhir bulan September tuh saya mau meninggal. Jadi tolong dihitung yang benar tuh PPh 21 gitu kan, nggak seperti itu ya. Nah, ini meninggal tuh sifatnya insidental, tidak direncanakan. Nah, karena ada perubahan kewajiban pajak subjektif, maka perhitungannya akan menggunakan disetahunkan. Jadi yang 9 bulan ini Januari sampai September nanti akan dibuat jadi penghasilan itu disetahunkan ya. Nanti akan kita hitung dia menjadi 12/9 kali PH itu 9 bulan. Perhitungan ini kita gunakan di masa pajak terakhir. Ya, masa pajak terakhir. Oke, kita lihat perhitungan untuk Dedi. Ada Januari di masa pajak selain masa pajak terakhir dan September sebagai masa pajak terakhir. Nah, kita lihat di Januari 73, 10, 5 sampai sini udah apa lah ya kalian ya. Nah, penghasilan itu setahun atau disetahunkan. Karena tidak direncanakan, nah maka berarti penghasilan itu setahunnya ini menggunakan 12 bulan, 12 kali C, karena kita nggak pernah menduga, nggak pernah mengira, tidak dinyana, ujuk-ujuk tiba mak bedunduk dia meninggal gitu ya. Nah, maka di awal sini kita pakai 12 ya, 12 kali C, 12 kali 9.500.000. Hasilan itunya 114 juta, PTKP 54 juta, PHKP 60 juta, PPh terutang setahun 4 juta, 5% dan 15% ya tarifnya. PPh 21 terutang sebulan Rp333.333. Bulan Januari akan dipotong Rp333.333 gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di September. September adalah masa pajak terakhir untuk Dedi ya, untuk Dedi. Tadi berapa bulan ya? 9 bulan. 9 kali 7 juta. Ya. Di sini juga 9 kali 3 juta. Oke. Kemudian dia dapat pengurang biaya jabatan 9 bulan ya maksimal. Di sini 9 bulan 4.500.000, kebetulan match dengan 5% kali 90 juta. Maka ketemu penghasilan itu setahunnya 9 bulan di sini. Nah, karena dia meninggal tadi ya, hilang kewajiban pajak subjektifnya, maka menghitung menggunakan disetahunkan. Penghasilan itu disetahunkan ya. 12/9 kali 85.500.000 ya, 85.500.000. 114, PTKP setahun 54, PHKP 60 juta, PPh 21 terutang setahun 4 juta ya. PPh terutang 9 bulan ini adalah PPh terutang setahun 4 juta. Karena dia hanya bekerja 9 bulan, maka kita menghitungnya di sini hanya 9 bulan, 9/12 kali 4 juta ya, 3 juta rupiah.
Kemudian karena ini adalah masa pajak terakhir, kita hitung berapa yang sudah dibayar sebelumnya. Ada 8 kali 333, angkanya adalah 266667. Maka di masa September PPh-nya adalah 333333. September dia akan dipotong sebesar ini, ya, besar Rp333.333. Di Oktober sudah tidak ada pembayaran lagi, jadi sudah net, ya, nihil. Di akhir periode jumlah pajak kita yang terutang sama dengan jumlah pajak yang dipotong. Tidak ada perhitungan di akhirat gitu ya sama Dedi, karena udah selesai di sini. Ini sama angkanya Rp333.333. Oke, jadi tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangan pembayaran. Jadi sudah selesai. Ya, Anda perhatikan ya, ini ilustrasi yang pertama. Dedi tadi meninggal, maka hilang kewajiban pajak subjektif. Di awal karena tidak tahu akan meninggal, maka di sini dikalikan 12. Ya, di masa pajak terakhir, ya, kita sudah tahu dia meninggal. Ya, kita tahu dia meninggal, maka di sini 9 bulan, ya, 85 juta. Kemudian kita menggunakan disetahunkan 12/9 kali C. 114, 54, di sini 60, ya, 4 juta, 3 juta, dan seterusnya. Begini cara menghitungnya, jadi disetahunkan seperti ini, tapi di bawah Anda ingat, Anda kembalikan lagi terutangnya sebenarnya untuk berapa bulan. Gitu ya, terutangnya untuk berapa bulan. Nah, itu yang menjadi PPh terutang bagi WP itu. Sekian bulan dia benar-benar bekerja di perusahaan tersebut. Oke ya, kita lihat ilustrasi kedua. Untuk Dinda, TK0 ber-NPWP mulai bekerja pada Januari 2019, memperoleh gaji 7 dan 3. Pada akhir Mei, Dinda menyampaikan pada bagian keuangan perusahaan ia akan berhenti bekerja mulai Juni 2019 karena mengikuti suaminya ke Norwegia. Ya, mengikuti suaminya ke Norwegia. Januari, ya, dia masih SPDN si Dinda ini. Di Juni, ya, Juni nanti dia bukan SPDN karena dia meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Untuk kondisi ini nanti akan menggunakan klausul disetahunkan. Dia bekerja Januari sampai dengan Mei, 5 bulan, ya, 5 bulan, tapi dia baru menyampaikan di Mei. Jadi di Januari PT ABC tidak tahu kalau Dinda akan mengikuti suaminya pada bulan Juni, ya. Nah, jadi ini sesuatu yang tidak diketahui atau tidak direncanakan, jadi tidak diketahui oleh pemberi kerja dari awal tahun. Nah, kita lihat perhitungannya, ya. Perhitungannya dilihat yang Januari, ya, sama dengan Dedi tadi. Karena dia baru tahu di bulan Mei yang merupakan masa pajak terakhir, jadi si Dinda ini ngasih tahu udah di akhir-akhir gitu ya, maka kita menghitung di sini itu masih 12 kali. Karena kita mengasumsikan, ya, PT ABC mengasumsikan bekerja nanti Januari sampai dengan Desember. Nah, kemudian di Mei yang masa pajak terakhir, ya, di masa pajak terakhirnya Mei, jadi dia kerjanya 5 bulan, ya kan, 5 bulan. Gaji 5 kali 7, tunjangan 5 kali 3. Hitung. Nah, sampai C, karena atas 5 bulan, bawah 5 bulan, ya, pengurangnya 5 bulan, penghasilan itunya adalah 5 bulan. Sebesar ini dibuat jadi 12 bulan. 12/5 kali 47.500. Ya, 114 juta PTKP setahun 54. Jadi dihitung, ya, 60 juta, setahunnya 4 juta, 5 bulannya karena dia bekerja hanya 5 bulan, maka 5/12 kali 4 juta. Karena ini masa pajak terakhir, maka kita lihat berapa PPh yang sudah dipotong. Ada Rp1.333.333. Asalnya dari 4 kali 333. Maka PPh masa Mei adalah Rp333.333 untuk Dinda yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya untuk berbakti kepada suaminya. Oke, sudah cukup jelas ya, bisa dipahami ya, saya yakin. Nah, kita lihat
Soal berikutnya, David, warga negara Australia TK0 non-NPWP bekerja di PT ABC pada Januari 2019, kontrak selama 9 bulan. David memperoleh gaji sebesar 7 juta dan tunjangan sebesar 3 juta. Nah, kita lihat nih kasus WNA. WNA datang di Indonesia bulan Januari dengan kondisi kita tahu dia akan bekerja selama 9 bulan. Ya, karena time test itu adalah berada di Indonesia selama 183 hari gitu ya. Maka dia 9 bulan itu melebihi time test. Maka David akan menjadi SPDN sejak dia datang. Jadi di Januari dia SPDN. Kemudian dia bekerja selama 9 bulan, berarti Januari sampai dengan September ya, sampai dengan September. Maka di Oktober dia sudah balik lagi ke negaranya sono ya. Asumsi kita balik lagi ke negaranya, nggak ada tulisannya sih soalnya di sini ya. Asumsi kita ya warga negara asing ya, setelah selesai dia akan kembali ke Australia selama-lamanya, nggak balik lagi ke Indonesia gitu ya. Nah, maka dia akan tidak lagi menjadi SPDN, artinya hilang kewajiban pajak subjektifnya. Hilang kewajiban pajak subjektifnya. Nah, karena itu maka nanti perhitungannya akan disetahunkan, ya, disetahunkan. Dan ingat ya, perusahaan sudah tahu kalau David hanya akan bekerja selama 9 bulan. Ya, selama 9 bulan Januari sampai September. Nah, kita akan melihat perhitungan untuk David ya di masa Januari dan masa September, yaitu masa pajak terakhir. Oke, kita lihat untuk David ya di bulan Januari. Ini masa pajak selain masa pajak terakhir, dan di September adalah masa pajak terakhir ya. Kita lihat gaji tunjangan ini sudah 9.500.000, penghasilan netonya 12 kali C. Oh, kok bisa 12 kali C? Padahal kan kita sebenarnya tahu gitu ya bahwa David hanya akan bekerja sampai bulan September. Nah, karena kita tahu gitu ya, David bekerja sampai bulan September, tapi kita juga tahu bahwa di September itu karena David WNA, dia akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Maka di sini kita tetap mengalihkannya dengan 12. Gitu ya, kita tetap mengalihkannya 12 karena terjadi perubahan kewajiban pajak subjektif. Ya, jadi menghitungnya 12 kali C. 114 juta, PTKP setahun 54 juta, penghasilan kena pajak 60 juta, PPh 21 terutang setahun 4.500.000. Karena David tidak ber-NPWP, nanti akan menggunakan tarif 120% ya, kali 5% kali 50 juta ditambah 15% kali 10 juta. Hasilnya 4.500.000, PPh terutangnya adalah 375.000. Ini dibagi 12. Ya, dibagi 12. Oke. Nah, kemudian kita lihat di masa September ya, masa September. Masa pajak terakhir. Oke, masa pajak terakhir. Dia bekerja selama 9 bulan, 9 kali 7 juta. Tunjangan juga 9 kali 3 juta. Ya. Di sini 9 bulan 4,5 juta, penghasilan neto 9 bulan 85.500.000, penghasilan neto setahun kan adalah 12 per 9 kali 85.500.000, 114 ya. 60 juta, terutang setahun 4.500.000, terutang 9 bulannya 3.375.000. Kita lihat yang telah dipotong adalah 8 kali 375.000 sebesar 3 juta. PPh masa Septembernya adalah 375.000 rupiah untuk David. Ya. Jadi untuk kasus seperti ini Anda perhatikan di Januari ya, bahwa dia bekerjanya dianggap 12 bulan. Ini sebenarnya kalau yang lebih tepat gitu ya, Anda menghitungnya seperti di masa terakhir ini. Penghasilan neto sebulan sekian, kemudian bawahnya ada penghasilan neto 9 bulan. Karena dia kan bekerjanya 9 bulan saja ya, 85.500.000. Kemudian disetahunkan 12 per 9 dikalikan 85.500.000, hasilnya 114 juta, maaf ya. Kemudian di sini setahunnya sekian, kemudian Anda PPh terutang 9 bulan
berapa gitu ya, kemudian PPh sebulannya berapa. Itu yang lebih tepat sebenarnya cara menghitungnya. Cuman mohon maaf karena saya menggunakan template dari yang sebelumnya, jadi diringkas menjadi seperti ini. Tapi yang lebih tepat adalah Anda menunjukkan bahwa David ini sebenarnya bekerja 9 bulan dengan menunjukkan angka penghasilan itu 9 bulan, kemudian dia disetahunkan karena kita tahu dia akan kehilangan kewajiban pajak subjektif pada akhir dia bekerja. Kemudian juga PPh terutangnya adalah sebesar 9 bulan gitu ya, karena dia bekerja hanya 9 bulan, maka PPh terutang 9 bulannya adalah 9/12 gitu ya, kali huruf G. Kemudian PPh terutang sebulannya adalah angka yang Anda temukan di sini dibagi dengan 9 nanti ya. Itu adalah PPh yang terutang untuk ke David selama sebulan. Angkanya sama ya, Rp375.000. Anda bisa mencoba menghitungnya dengan formula tersebut. Nanti akan lebih mudah untuk matchkan dengan yang September. Ya, kita lihat contoh berikutnya adalah Dindin. Dindin TK0 ber-NPWP bekerja di PT ABC Januari 2019, memperoleh gaji 7 dan 3. Mulai bulan Juni Dindin dipindahkan ke kantor cabang PT ABC di kota lain. Di kantor barunya Dindin punya gaji 10 juta, tunjangan 3 juta. Jadi dia ada kenaikan gaji. Ya, nah kita lihat ya, kewajiban pajak subjektif tidak berubah. Dia masih SPDN. Di Januari dia SPDN, ya. Di saat terakhirnya dia bekerja di kantor pusat dia SPDN, ketika dia awal di cabang PT ABC dia SPDN, di akhir tahun dia juga SPDN. Jadi tidak ada perubahan kewajiban pajak subjektif. Tapi kita lihat ya, kita dari sini kita belum bisa bilang oh ini berarti tidak disetahunkan, belum bisa ya. Karena kita lihat terjadi mutasi dari pusat ke cabang. Ya, karena mutasi dari pusat ke cabang itu kita menganggap sebagai satu kesatuan pemberi kerja. Anda bisa mendengarkan kembali penjelasan saya di video bagian pertama mengenai pokok bahasan pertama ya, setahun disetahunkan. Karena dia pindah dari pusat ke cabang, maka dianggap bekerja di pemberi kerja yang sama, kan nanti perhitungannya adalah disetahunkan. Karena dia bekerja dari Januari sampai dengan Desember. Nah, ini pegawai yang mutasi, ini contoh 4 nih pegawai mutasi. Nah, ini perhitungannya agak panjang ya, agak panjang. Jadi teman-teman nanti dan ada item baru gitu ya yang muncul. Jadi mungkin bisa diperhatikan dengan lebih seksama gitu ya untuk perhitungan ini. Kita akan melihat perhitungan untuk PPh 21 Dindin di kantor lama dan kantor baru. Di kantor lama kita lihat di Januari, kemudian di masa terakhir dia di kantor lama yaitu Mei. Jadi di kantor lama nanti kita lihat dia ya, kantor lama Januari sampai dengan Mei. Kemudian kita lihat dia di kantor baru dari Juni sampai dengan Desember. Ya, kita lihat dia dari Juni sampai dengan Desember. Nah, kita lihat untuk yang di kantor lama dulu Januari sampai Mei. Ya, di sini ya. Nah, ini Januari sampai dengan Mei. Nah, kita lihat Dindin ya. 7, 3, 10, 5 sama ya. Nah, di sini 12 karena tidak direncanakan kepindahannya. Kalikan 12, 114 ya. Itu hanya sama sebulannya Rp333.333. Kemudian kita lihat di Mei adalah masa pajak terakhir untuk Dindin di kantor pusat ya, masa pajak terakhir di kantor pusat. Ada penghasilan bruto setahun 5 kali 7 juta. Tunjangan 5 kali 3 juta. Oke, nah ketemu di sini biaya jabatan 500.000 kali 5% ya. Maka itu Anda lihat di sini ini adalah penghasilan itu 5 bulan. Nah, kemudian disetahunkan karena ini mutasi ke pusat cabang. Disetahunkan berarti 12/5 kali 47500.000. Penghasilan kena pajak 60 juta, terutang setahun 4 juta karena punya NPWP ya. PPh terutang 5 bulan berarti 5/12 kali 4 juta. 1666 setelah dipotong 4 kali 333 angkanya sekian ya, ketemu PPh masa Mei-nya Rp333.333. Itu perhitungan di kantor pusat untuk masa pajak terakhir yaitu Mei.
Ya, ini sama dengan yang lain-lain gitu ya, dengan model disetahunkan yang lainnya. Jadi di sini ada 12/5. Oke, nah kemudian kita lihat yang di kantor cabang. Berarti di sini adalah masa Juni sampai dengan Desember ya. Nah, kita lihat di Juni 10/3 dia naik gaji ya, 10/3 13. Nah, ini kan lebih dari 500.000 sebenarnya kan, 5% kali 13 juta ini ya, 650.000 kalau nggak salah ya. Tapi karena aturan maksimalnya 500.000, maka kita menggunakan 500.000 sebagai yang boleh dikurangkan, ketemu 12.500.000. Penghasilan itu 7 bulan karena dia bekerja di situ hanya 7 bulan dari Juni sampai Desember ini ya, 7 bulan, 7 kali C. Nah, kemudian kita bawa ya, kita bawa. Jadi disetahunkannya di sini itu tidak menggunakan 12/7, tapi kita membawa data yang sebelumnya di kantor pusat. Penghasilan itu masa sebelumnya yang 5 bulan. Kita lihat ya yang sebelumnya di sini ya. Penghasilan itu 5 bulan ada di sini nih, kolom ini 47.500. Itu kita pindahkan di sini ya. Yang bisa dijumlahkan adalah neto. Ingat ya, seperti di PPH ya, yang bisa dijumlahkan adalah neto. Maka ini tadi 7 bulan ditambah dengan sebelumnya di kantor pusat 5 bulan, maka itu adalah 12 bulan ya, di sini 12 bulan. Jadi dia senyatanya bekerja di kantor cabang 7 bulan, tapi disetahunkan dengan cara menambah jumlah penghasilan itu di kantor pusat yang sebelumnya 5 bulan. Jadi penghasilan itu setahun atau disetahunkannya ini adalah 12 bulan ya, dijumlahkan 135 juta, PTKP setahun 54 juta, penghasilan kena pajak 81, PPh terutang setahun 7.150.000, telah dipotong sebelumnya. Karena kita tadi memasukkan penghasilan itu sebelumnya, kita juga harus memasukkan penghasilan itu sebelumnya, yaitu angkanya diambil dari sini. Nih ya, 1666667 ini adalah PPh terutang 5 bulan telah dipotong pada masa sebelumnya di kantor pusat. Kita masukkan di sini. Oke. Karena ini tadi 12 bulan dikurangi dengan 5 bulan, maka tersisa PPh 21 7 bulan. Ini pengurangan ya, biasa. Kemudian PPh masa Juni dan seterusnya, ini adalah angka huruf J dibagi dengan 7. Dibagi dengan 7 bulan gitu ya, dibagi dengan 7 bulan di sini, karena yang tersisa dari angka ini masih belum dipotong pajaknya adalah 7 bulan gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di masa pajak terakhir di Desember di kantor cabang. Penghasilan bruto setahun ini adalah setahun di kantor cabang saja, di kantor cabang saja ya, berarti 7 kali 10 juta dan 7 kali 3 juta. Oke, 91 biaya jabatannya ya, 7 kali 500.000. Kenapa tidak menggunakan maksimalnya 5% kali 91 juta gitu ya. Ada maksimal 5 juta bukan setahun gitu ya, tapi Anda ingat karena dia hanya bekerja 7 bulan, maka Anda hanya boleh maksimalnya adalah 7 kali 500.000, 3.500.000. Itu yang boleh kita kurangkan ya, 3.500.000. Ketemulah Anda penghasilan itu 7 bulan 87.500.000. Kemudian Anda tambahkan dari kantor pusat seperti yang tadi sudah saya jelaskan pada saat perhitungan selain masa pajak terakhir, ini 47.500.000. Maka ketemulah Anda disetahunkannya ini adalah 12 bulan, yaitu 7 plus 5 ya, 135 juta. Ketemu PHKP 81 juta, PPh setahun 7.150.000. Telah dipotong masa sebelumnya, kita lihat juga dari perhitungan sebelumnya di kantor pusat 166.667. Ya, 5 bulan. Kemudian kita lihat telah dipotong Juni sampai November. Ini berarti berapa bulan ya? 6 ya. 6 kali 7 8 3 3 3 3. Itu ya. 5 bulan di sana,
kemudian di sini pada mulai masa Juni, itu hitungannya ada di sini ya, Juni, Anda sudah dipotong dari Juni sampai November 6 kali 783.333 4.700.000. Maka sisanya di masa Desember yang belum dipotong, maaf, adalah 783.333. Anda lihat aja di sini, ini 5, ini 6, 11, berarti tinggal 1 ya, 12. Jadi udah pas nih, udah 12 bulan tuh yang dia bayar PPh pasal 21-nya. Jadi untuk pegawai yang ada mutasi, mau mutasi berapa kali pun dalam 1 tahun, Anda harus ingat bahwa yang dijumlahkan adalah netonya dan jumlah bulannya ini harus 12. Jadi kalaupun dia pindah 3 kali misalnya, jadi Anda lihat aja yang pertama berapa, yang kedua berapa, yang sebelumnya lagi berapa. Ya, dan Anda ingat yang bisa dijumlahkan hanya neto. Ya, penghasilan netonya saja. Dan kalau Anda memasukkannya di atas, ya, maka Anda juga harus membawa PPh 21 yang sudah dipotong masa sebelumnya. Ya, itu harus dibawa. Oke. Nah, ini juga sama ya. Dan di sini juga sama. Jadi seperti itu untuk pindah pusat cabang pusat atau sebaliknya gitu ya. Itu model cara menghitungkannya adalah disetahunkan, tapi cara menghitung disetahunkannya sedikit berbeda. Jadi dia tidak menggunakan 12 per sekian gitu ya, tapi dia membawa alias menjumlahkan penghasilan neto dari tempat dia bekerja sebelumnya untuk digunggung atau dijumlahkan dengan penghasilan dia di kantornya saat ini. Nah, itu menunjukkan itulah esensi sebenarnya pemberi kerja yang sama. Jadi penghasilan netonya bisa dijumlahkan. Ini berbeda ketika dia bekerja dari perusahaan A, pindah gitu ya, dari perusahaan A ke perusahaan B, itu tidak ada penjumlahan di situ karena mereka bukan satu kesatuan, mereka bukan pemberi kerja yang sama. Maka pegawai akan memperoleh 2 bukti potong kalau dia bekerja di 2 perusahaan yang berbeda gitu ya. Jadi ada 1 bukti potong untuk periode A dan ada 1 bukti potong untuk periode B. Pegawai itu nanti akan menjumlahkannya sendiri di SPT tahunan. Sedangkan ketika kita ngomong pusat ke cabang atau cabang ke pusat atau sebaliknya, penghasilannya bisa dibawa gitu ya. Jadi cukup punya 1 saja ya. Nanti akan dibuatkan di terakhir gitu ya, di pemberi kerja yang terakhir di mana dia bekerja di Desember, itu 1 bukti potong saja yang isinya sudah gabungan antara tempat kerja dia sebelumnya, selama ini adalah pusat cabang ya. Tapi untuk pembuatan itu formulir itu nanti kita pelajarinya saat Anda semester 5 ya di mata kuliah lab. Oke ya. Nah, ini untuk mutasi agak sedikit panjang, agak sedikit berbeda, tapi sama-sama menantang gitu ya. Jadi saya tahu teman-teman tuh pasti bisa gitu ya. Ingat ya, berlatih keras dan makan titik. Oke. Nah, itu adalah untuk bagian kedua video, yaitu untuk perhitungan dengan cara disetahunkan. Nanti setelah ini kita masuk di bagian ketiga, itu teman-teman akan mempelajari mengenai pegawai yang mulai ber-NPWP pada tahun berjalan gitu ya. Jadi sebelumnya belum ber-NPWP, kemudian ber-NPWP, dan juga untuk pensiunan ya. Nah, kita ketemu lagi pada video bagian ketiga.